Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, sempadan pantai merupakan batas antara pasang tertinggi air laut dengan daratan yang bentuknya proporsional dengan bentuk daripada pinggir pantai. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam berbagai regulasi yang dimiliki baik secara nasional maupun secara daerah. Secara nasional, pemerintah pusat bersama dengan DPR telah membentuk undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang rencana zonasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil. Kemudian yang kedua, ketentuan mengenai sempadan pantai diperbaharui di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang rencana zonasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil, memperbaharui ketentuan di dalam perundang-undangan sebelumnya. Lalu hal tersebut secara lebih operasional ditetapkan di dalam peraturan presiden nomor 51 tahun 2016, di mana ketentuan mengenai sempadan pantai diatur bahwa sempadan pantai itu adalah selebar 100 meter dari titik pasang tertinggi air laut ke arah daratan. Namun karena memang bentuk wilayah dari berbagai provinsi yang ada, terutama provinsi-provinsi yang berbentuk kepulauan, maka masing-masing daerah diberikan keleluasaan untuk mengatur batas sempadan pantainya. Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengatur di dalam peraturan daerah tahun 2018, di mana lebar sempadan pantai itu adalah selebar 35 meter dari batas pasang tertinggi air laut. Maaf. Sempadan pantai perlu diatur karena memang area tersebut merupakan area publik. Adalah tidak diperkenankan bagi para investor, bagi para pengelola daratan yang ada berbatasan langsung dengan pantai untuk membangun sarana wisata misalnya, atau membangun bangunan-bangunan permanen langsung mepet dengan garis pantai. Hal tersebut dijamin di dalam undang-undang, dijamin di dalam peraturan presiden, dijamin di dalam peraturan daerah, dijamin di dalam peraturan menteri Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa memang diperlukan area publik sekurang-kurangnya dalam kasus Nusa Tenggara Barat 35 meter dari batas pasang tertinggi air laut. Sempadan pantai tersebut diberikan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, diberikan kesempatan kepada penduduk lokal maupun masyarakat luas untuk menikmati pantainya tanpa ada dihalang-halangi, tanpa dilarang, tanpa ada ancaman intimidasi dari para pengelola kawasan. Oleh karena itu, itulah sebabnya pemerintah mengatur ketentuan mengenai sempadan pantai ini. Kedua, sempadan pantai itu diperlukan dalam rangka untuk mitigasi bencana. Jika ada bencana tsunami atau gelombang pasang yang berpotensi untuk
menyebabkan bencana bagi masyarakat yang ada di wilayah pesisir, maka sempadan pantai merupakan tempat bagi masyarakat untuk memitigasi bencana, untuk menolong para korban bencana, untuk memberikan akses kepada regu penyelamat, menyelamatkan para korban yang terdampak akibat banjir pasang, banjir rob, atau tsunami tersebut. Kemudian yang berikutnya, sempadan pantai itu juga diperlukan untuk melakukan sebagai akses untuk kontrol, sebagai akses untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan para pihak di dalam melakukan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan maupun regulasi yang lebih rendah di bawahnya. Saudara sekalian, namun kita sering menyaksikan adanya wisatawan atau penduduk lokal yang diusir oleh security yang ada hotelnya di pinggir pantai. Ketika mereka menikmati keindahan pantai di pinggir pantai, kemudian kebetulan pantai tersebut berbatasan dengan teritori daripada hotel yang bersangkutan, kemudian para pengunjung tersebut diusir. Ada pedagang asongan yang menjajakan dagangannya pada pengunjung pantai, diusir oleh security, diusir oleh satpam. Ada juga kemudian yang jauh lebih tampak nyata di depan kita adalah masyarakat pengelola wisata kemudian membangun fasilitas wisatanya langsung mepet ke bibir pantai. Kami ingin sosialisasikan, sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa hal tersebut melanggar undang-undang, melanggar peraturan presiden, melanggar peraturan daerah yang dibuat semuanya untuk mengatur mengenai hal tersebut. Percuma kita membuat regulasi kalau kemudian ketentuan-ketentuan di dalam regulasi tersebut kita biarkan dilanggar secara telanjang, dibiarkan tidak diindahkan oleh para pengelola wisata. Saudara sekalian, kehilangan sumber daya kita, kehilangan hak publik di dalam menikmati keindahan pantai itu sudah sering kita dengar, sering terjadi di berbagai wilayah. Bahkan ada rombongan DPR di suatu daerah diusir oleh pengelola pulau yang merasa bahwa pulau tersebut adalah hak privatnya dia. Nah, itu tidak lain disebabkan karena adanya kolusi-kolusi yang terjadi antara pengelola pariwisata dengan institusi yang menerbitkan izin di dalam pembangunan sarana wisata. Pemerintah tahu bahwa ketentuan tersebut memang telah diatur di dalam undang-undang, di dalam regulasi, di dalam perda, di dalam peraturan presiden. Tetapi pengelola pariwisata yang bersangkutan melobi, pihak-pihak tertentu melobi oknum-oknum tertentu memberi umpan yang ketika kemudian umpan tersebut dimakan, maka jadilah pemerintah menjadi kesulitan di dalam menegakkan aturan karena memang para investor, para pemilik modal ini telah menebarkan umpan dan umpan tersebut kemudian disambar sehingga akhirnya pemegang regulasi menjadi tidak tegas di dalam menegakkan aturan. Saudara sekalian, baik di dalam kawasan pantai maupun di dalam kawasan hutan, banyak pelanggaran-pelanggaran seperti itu terjadi dan merupakan bagian daripada korupsi sesungguhnya yang menyebabkan kita kehilangan sumber daya kita. Ada ribuan kawasan hutan yang dikeluarkan izinnya untuk dikelola oleh investor tertentu, namun sampai berbelasan tahun sampai puluhan tahun tidak kunjung melakukan sesuatu, membiarkan kawasan yang menjadi konsesinya itu dirusak oleh masyarakat tanpa ada yang mengawasi. Kemudian demikian juga ada
ratusan hotel berderet dibangun di pinggir pantai langsung mepet dengan garis pantai tanpa ada yang bisa menegakkan aturan mengenai Undang-Undang 27 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 maupun peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing atas dasar persetujuan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintah daerah yang bersangkutan. Jadi kalau kemudian kita kehilangan sumber daya kita, masyarakat kita kehilangan akses untuk bisa menikmati keindahan alam di negerinya sendiri, sementara para investor dibiarkan melanggar aturan, maka itu adalah bencana, awal dari bencana yang akan dinikmati, akan diterima dampaknya oleh generasi yang akan datang. Semoga untuk ke depan, di masa-masa selanjutnya, para pemangku kebijakan, para pembuat regulasi lebih peka lagi untuk tidak membiarkan para investor melanggar aturan, melanggar ketentuan mengenai sempadan pantai, sehingga anak cucu kita kehilangan haknya untuk bisa menikmati keindahan alam di negerinya sendiri. Dari Nusa Tenggara Barat, Mursal melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.